Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, santri-santri, ini tadi saya dapat kiriman kemuskilan perdebatan satu kiai, yang satunya juga kiai. Mereka berdebat tentang menafsiri ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahli zikir apabila kau tidak tahu. Secara garis besar ahli zikir semua sepakat mereka adalah ulama. Perbedaan pandangnya, yang satu mengatakan ulama di sini adalah ulama Yahudi dan Nasrani, berarti notabene adalah rahib. Yang satu mengatakan ulama itu ya ulama Islam. Jangan ditafsiri ini rahib. Kenapa? Yang satu mengatakan seorang ulama besar bernama Syekh Abdullah bin Haddad Qutbul Irsyad menafsiri ahli zikir di sini adalah ulama-ulama robbani, ulama-ulama yang tahu jalan menyelamatkan umat kepada Allah. Imam Ghazali sendiri dalam Ihya juz 1 bab Fadhailul Ilmi, keutamaan ilmu, menggunakan ayat ini sebagai perangsang untuk kita semangat belajar. Ini adalah perintah fas'alu siegot amar, berarti wajib. Bertanya pada ahli zikir berarti yang dimaksud adalah belajar mengaji kepada ulama. Benar. Yang satu mengatakan ini adalah yang dimaksud ayat ulama ahli zikir adalah Yahudi Nasrani. Mari kita lihat dalam tafsirnya, di dalam tafsir Munir, di dalam tafsir Syawi, syarah daripada tafsir Jalalain, dikatakan ahli zikri menurut tafsir Jalalain adalah hum al ulama bit Taurat wal Injil, ulama yang tahu terhadap Taurat dan Injil. Ini yang menjadikan pahaman kiai tadi yang dimaksud adalah Yahudi Nasrani. Loh, kenapa kok kita suruh bertanya? Ini bukan kita yang disuruh bertanya. Mari kita lihat asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah waktu itu orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad, tidak menerima pada kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga bagaimana ya untuk mempercayakan Yahudi Nasrani? Bagaimana ya? Inilah kelebihan Al-Quran, betul-betul ijaz melemahkan lawan. Akhirnya Allah sendiri yang memberikan wahyu, Muhammad jangan kau yang berkata, hantam mereka, suruh mereka bertanya kepada ulamanya, suruh mereka bertanya kepada rahibnya yang betul-betul yakin tentang kenabianmu dan kerasulanmu. Mereka menerima kepada rasulmu dan kenabianmu. Kenapa? Karena kalau mereka yang berkata, kiainya yang berkata, rahibnya yang berkata, mereka akan lebih percaya daripada kata-katamu. Dzalika fa innahum ya'lamunahu wa antum ila tasdiqim aqrabu min tasdiqil mu'minin bi Muhammadin. Karena orang-orang Yahudi Nasrani tahu kepada ulamanya dan kepada dirimu. Mereka lebih dekat untuk mempercayai rahibnya daripada mempercayai orang iman. Berarti kita tidak usah berdebat, semuanya benar. Karena Quran sangat luas sekali sebagai perangsang untuk semangat ngaji, semangat belajar, sebagai ayat untuk menjadikan mengaji adalah fardu. Dengan ayat ini boleh, karena ini juga dawuhnya Imam Ghazali, sebagai perangsang untuk mengikuti ulama, bertanya kepada ulama, jalan menuju Allah juga benar, juga menggunakan dawuhnya ulama besar Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi al-Haddad, Syekh Abdullah bin Haddad. Menggunakan ini berdasarkan asbabun nuzul tambah lebih benar. Jadi semuanya benar. Inilah Al-Qur'an. Kalamnya sedikit tapi cakupan maknanya sangat luas. Berarti harus betul-betul tahu asbabun nuzul, tahu terhadap ayat nasih, ayat mansuh, ini untuk apa, mahmul dan ihmal. Subhanallah. Mudah-mudahan menjadikan maklum, bisa menjadi sedikit pencerahan. Kembali saya terangkan semuanya benar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.